Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ketemu lagi bareng gue dalam tendangan bebas Muais. Kali ini kita bakal ngebahas tentang kedatangan pelatih baru tim nasional Indonesia, Patrick Kluivert. Kluivert die scoort, het is 1-1. Wat een plaatje van Patrick Kluivert. Kluivert. Niet manen. Er komt Kluivert, geen buitenspel. Kluivert. Schoonheid. Ya, kita sebagai pecinta sepak bola pasti sudah sangat mengenal siapa Patrick Kluivert ya. Dia adalah mantan pemain tim nasional Belanda, bahkan bisa dikatakan salah satu legendnya timnas Belanda ya. Dia pernah sebagai pemain memang karirnya sangat-sangat mentereng. Dia pernah bawa Ajax Amsterdam juara Liga Champions tahun 1994 1995, dan itu memang menjadi era keemasan Ajax Amsterdam di tangan Louis van Gaal. Saat itu banyak pemain-pemain hebat lahir dari generasi itu ya, Mark Overmars, kemudian juga De Boer bersaudara, dan juga Danny Blind. Kemudian di sana ada Clarence Seedorf, Edgar Davids, kipernya dulu Edwin van der Sar ya, ada Jari Litmanen juga di sana. Dan memang Kluivert saat itu jadi the rising star dan mencetak gol di final ya, menjadi gol penentu kemenangan Ajax Amsterdam. Sebagai pemain dia juga sempat membela AC Milan tahun 97-98, hanya satu musim. Kemudian juga sempat bersama Barcelona 98-2004, ke Newcastle United, ke Valencia, PSV Eindhoven, dan terakhir di Lille ya. Dia main dalam karir sebagai pemain, dia mengakhirinya di Lille. Ya, selain trofi Liga Champions, dia juga pernah bawa Barcelona juara ya di La Liga tahun 98-99, kemudian juga PSV juara Eredivisie 2006-2007 ya. Kalau di Ajax memang sangat banyak gelarnya ya. Selain Liga Champions, mereka juga juara Eredivisie 2 kali bersama Patrick Kluivert sebagai pemain, juara Piala Super tahun 94-95, Piala Super Eropa tahun 95, dan juara Intercontinental Cup ya tahun 1995 juga. Itu memang generasi emasnya Ajax Amsterdam ya. Tapi sebagai pemain, ini dia nih yang jadi kekhawatiran ya, kekhawatiran kita publik sepak bola, kenapa mesti Kluivert. Tapi ya sudahlah, keputusan ini sudah diambil, sudah ditentukan oleh PSSI ya. Karena kalau kita nilai Patrick Kluivert ini sebagai pelatih, karirnya bisa dibilang belum terlalu matang. Dia baru memulainya tahun 2008 sebagai asisten pelatih AZ Alkmaar, kemudian 2010 sebagai asisten pelatih Brisbane Roar, 2010-2011 sebagai asisten pelatih Nijmegen, dan 2011-2012 dia jadi pelatih tim reserve-nya Jong Twente ya. Ini Jong Twente, reserve timnya Twente, FC Twente. Dan saat itu dia berhasil bawa mereka juara di liga itu, liga bersama Jong Twente. Itu prestasinya juara Belofton Eredivisie ya tahun 2011-2012. Nah, setelah bersama Jong Twente, Patrick Kluivert juga ditunjuk sebagai asisten pelatihnya Louis van Gaal di tim nasional Belanda tahun 2012 sampai 2014. Selepas itu dia ditunjuk jadi pelatih Curaçao, timnas Curaçao.
dan sempat balik lagi ke Ajax setahun berikutnya tahun 2016, Ajax tim junior ya, tim muda Ajax. Sempat diajak Clarence Seedorf jadi pelatih di tim nasional Kamerun sebagai asisten pelatihnya Clarence Seedorf, dan juga balik lagi ke Curaçao 2021 sebagai pelatih caretaker atau pelatih interim sementara menggantikan Gus Hiddink yang saat itu terserang COVID-19 di tahun 2021, dan terakhir dia menukangi klub Turki Adana Demirspor. Nah, kalau kita lihat dari karir kepelatihannya, selain tadi dia bawa Jong Twente juara Beloftin Eredivisie, ya tidak ada yang terlalu mentereng ya. Mungkin yang bisa dijadikan catatan saat menukangi Curaçao, dia bisa bawa timnas Curaçao ini lolos ke Piala Karibia tahun 2017 dan juga lolos ke Piala Emas CONCACAF di tahun yang sama 2017. Ya, ini prestasi kelolosan untuk pertama kali mereka ke Piala Emas CONCACAF tahun 2017. Pertama kali dalam 40 tahun tim nasional Curaçao ya. Selebihnya kalau kita lihat ya kurang membanggakan ya, karena di Adana Demirspor dia di kontrak 2 tahun, tapi kenyataannya dari bulan Juni, 30 Juni direkrut, 30 Juni 2023 dan 4 Desember dipecat ya. Ini memang prestasinya kurang bagus di Adana Demirspor ya, tapi kita berharap banyak ya. Selalu ada yang pertama, karena pelatih-pelatih hebat juga ini kadang-kadang melejit di saat-saat yang tepat ya. Kita tahu Xabi Alonso juga awalnya tidak punya pengalaman melatih, tapi dia sukses di Bayer Leverkusen. Kemudian juga Pep Guardiola sebelum menukangi Barcelona juga dia bisa dikatakan orang banyak yang meragukan, tapi ternyata dia bisa bagus. Zinedine Zidane tiba-tiba ditunjuk sebagai pelatih Real Madrid dan hasilnya luar biasa. 3 kali berbagai trofi dipersembahkan oleh Zinedine Zidane bersama Real Madrid, termasuk trofi Liga Champions, dan juga banyaklah pelatih-pelatih yang mengawali karirnya ya dengan kurang meyakinkan tapi akhirnya berhasil. Ya kita doakan saja. Dan yang bikin kita agak tenang karena Patrick Kluivert ini selain dia juga pernah berguru dengan Louis van Gaal di tim nasional Belanda 2014-2016, kurang lebih 2 tahun. Dia juga bakal ditopang 2 asisten pelatih dari negeri Belanda juga ya, dari rekan-rekannya. Ini ada beberapa nama ya, ada Alex Pastoor, pelatih yang juga punya prestasi bagus. Dia pernah membawa Sparta Rotterdam promosi ke Eredivisie tahun 2015-2016. Kemudian juga ada Denny Lanzat. Denny Lanzat ini pemain berdarah Indonesia, berdarah Maluku ya. Dan kabarnya dia bisa bahasa Indonesia, sehingga ini yang jadi salah satu alasan kenapa Patrick Kluivert memilih Denny Lanzat. Selain Denny Lanzat ini temannya saat dia di Ajax Junior, tapi juga Denny Lanzat bisa berbahasa Indonesia dan dia mengenal kultur Indonesia karena memang dia keturunan Indonesia, Maluku ya. Sehingga diharapkan bersama Alex Pastoor dan Denny Lanzat, Patrick Kluivert bisa mengangkat Garuda terbang tinggi ya. Kalau kita lihat Denny Lanzat ini juga punya CV yang ya bisa dikatakan lumayan ya, meskipun kebanyakan dia jadi asisten pelatih ya. Dia jadi asisten pelatih AZ Alkmaar, Jong AZ, kemudian juga asisten pelatih Feyenoord, sempat jadi asisten pelatih Al Ittihad, Al Tawun juga, Les Poznan, Ferencvaros, dan terakhir ya dia jadi asisten pelatih di
timnas Indonesia. Ya memang kalau kita nilai ini menjadi sebuah perjudian yang sangat-sangat mendebarkan ya, karena dengan kondisi ini tentu dengan dipecatnya Sintayong di tengah jalan, bisa dikatakan demikian, PSSI berjudi. PSSI mengambil risiko. Ya sudahlah, kita tidak perlu saling menyalahkan, tidak perlu flashback ke belakang bahwa ini sangat merugikan, Sintayong dipecat, sudahlah. Sekarang kita coba memandang ke depan, bagaimana kita dukung Patrick Kluivert ini sehingga 4 pertandingan sisa Kluivert bisa membawa tim ini bisa bersaing di kualifikasi Piala Dunia dan mudah-mudahan lolos. Tanggal 20 Indonesia akan terbang ke Sydney menghadapi Australia di sana. Kemudian tanggal 25 main menghadapi Bahrain di GBK, dan di bulan Juni ada 2 pertandingan lagi, 2 pertandingan sisa, menjamu China di GBK, dan juga terakhir kita away ke Jepang. Ini pertandingan yang sangat-sangat penting dan jadi ujian buat Patrick Kluivert. Ujian lainnya adalah Patrick Kluivert tidak punya banyak waktu untuk bisa beradaptasi dengan tim ini. Dia praktis hanya bisa mengumpulkan pemain kurang lebih tanggal 16 Maret ya, 16 Maret, karena tanggal 15 Maret klub-klub Eropa masih ada pertandingan. Pemain-pemain macam Max Hilgers, kemudian juga Kevin Dix, ya hari tanggal 14, 15-nya itu beberapa di antara mereka masih ada yang main ya, sehingga paling masuk akal mereka akan berkumpul di tanggal 16. Artinya Patrick Kluivert hanya punya waktu tanggal 16, 17, 18, 19, 4 hari saja untuk beradaptasi, untuk memoles tim ini. 4 hari, karena 16, 17, 18, 19 besoknya tanggal 20 sudah main lawan Australia. Berat pasti, berat, sangat berat sekali. Tapi ya gue berharap Patrick Kluivert langsung bekerja mulai saat ini, saat diperkenalkan, kemarin sudah diperkenalkan ya lewat media sosial, di Instagram, di Twitter, X ya, dan juga di YouTube-nya PSSI sudah diperkenalkan, dan nanti hari Sabtu tanggal 11 Kluivert akan mendarat di Jakarta, tanggal 12 akan diperkenalkan kepada publik secara langsung. Nah, mudah-mudahan langsung kerja. Gimana kerjanya? Memang belum bisa mengumpulkan pemain ya, tapi paling tidak Patrick Kluivert bisa langsung mendata siapa-siapa pemain yang bisa dipanggilnya. Ya, mungkin Elkan Bagot akan bisa kembali dipanggil ya, karena Elkan Bagot ini yang salah satu pemain yang mengklik like pengumuman perekrutan Patrick Kluivert di tim nasional Indonesia di Instagram Timnas Indonesia. Ya, ini kesempatan buat Elkan Bagot walaupun dia baru pulih dari cedera. Ada Elkan Bagot yang mungkin bisa didata, ada pemain-pemain lain seperti Sadil Ramdhani, Mark Klok juga mungkin, atau dan Stefano Lillipali ya, yang bisa didata, dilihat. Bukan tidak mungkin di tangan Patrick Kluivert dia bisa dapat tempat setelah di era Sintayong tidak dapat tempat, dan juga pemain-pemain lainnya. Ya, mulai sekarang Kluivert bisa selain mendata juga bisa memantau langsung. Sudah saatnya Kluivert coba melihat, mendatangi pertandingan-pertandingan pemain-pemain tim nasional Indonesia di seluruh dunia, ya di Eropa dan juga di Asia ya. Karena kita tahu ada J.I. di Italia, kemudian juga ada Tom Hai di Almer City, dan juga pemain-pemain lainnya ya datang menonton langsung dan mulai menjalin komunikasi dengan pemain-pemain diaspora terutama. Karena kan harapannya kebanyakan pemain timnas kita adalah pemain diaspora sekarang ya, yang keturunan Belanda, dan sekarang pelatihnya pelatih Belanda, punya nama besar, dan PSSI juga bilang bahwa dengan keberadaan Patrick Kluivert
dengan karismanya sebagai pemain besar ya saat dia masih bermain, bisa meyakinkan pemain-pemain diaspora lain yang belum bergabung ke tim nasional Indonesia. Ini jadi tugas lain ya, karena sebelumnya tugas itu dibebankan kepada Pak Erick Thohir ya untuk meyakinkan para pemain-pemain diaspora yang belum bergabung untuk bisa mau menjadi pemain tim nasional Indonesia. Nanti Patrick Kluivert yang akan melakukan itu. Ya, kita doakan saja. Walaupun kita ragu, walaupun kita sedih ya ditinggalkan Coach Sintayong, tapi sekarang kita sambut era baru. Kita ucapkan terima kasih atas semua prestasi yang dipersembahkan oleh Coach Sintayong dari ranking 175 di tahun 2020 awal sampai sekarang kita ada di 127 dunia. Ya, ini peningkatan yang sangat-sangat luar biasa dan respect, hormat saya, terima kasih kita kepada Coach Sintayong yang memberi prestasi sedemikian banyak, dan juga kita ucapkan selamat datang, selamat bertugas kepada Patrick Kluivert, Alex Pastoor, dan Denny Lanzat. Mudah-mudahan ini bisa terbang tinggi, membawa Garuda bisa memaksimalkan 4 pertandingan sisa. Mudah-mudahan saja, kita doakan. Begitu aja ulasan dari gue di tendangan bebas Bung Ais kali ini. Silahkan, jangan ragu-ragu, jangan sungkan-sungkan komentarin ini podcast yang sederhana pastinya. Silakan kasih komentar kalian, setuju atau nggak setuju, ataupun ada komentar lain silakan, kritik juga nggak apa-apa, atau usulan-usulan lain apa yang perlu kita bahas boleh ya. Silakan, dan juga jangan lupa klik like, share, dan juga subscribe pastinya, biar gue semakin bersemangat untuk bisa bikin konten-konten seperti ini, konten-konten olahraga dan khususnya sepak bola Indonesia. Abdul Haris pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.